حضرة الشيخ عبد القادر الجيل حضرة الشيخ سلمان البلد حضرة المهاجر أحمد بن نزل لحضرة باقي المقدم محمد بن علي بن علوي لحضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان بن حضرة الشيخ عبد القادر بن زيد بن حضرة أبو محمد الأنفاس لحضرة أبي عبد الحمد لحضرة الشيخ بدر الشيخ البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار بن حضرة الشيخ عبد بن حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلي درجات بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة لهم يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعظيم والإلالة على كل وسلم في ذلك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا وإننا قلوبنا وقلبنا مع الهدى والقوة والعفو والغنى والمعطي على دين استثمنا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين امين. Sambungan daripada kitab Nasaihul Ibad wal maqalatu as-17 adapun maqalah perkataan yang ke-17 qala Ahnaf ibnu Qais telah berkata oleh Imam Ahnaf bin Qais rahimahullah taala hina suila ketika beliau ditanya orang ma khairu ma yu'tal abdu apa saja sebaik-baik yang diberikan seorang hamba itu qala huwa apa bertanya kepada Imam Ahnaf bin Qais lalu kata beliau qala kata Imam Ahnaf bin Qais aqlun ghariziyun yang pertama kata beliau tidak ada ketenangan bagi seseorang bagi yang apa kata beliau bahwasanya diberikan akal yang sehat. Jadi tentang pemberian yang paling baik untuk seorang hamba beliau ditanya lalu dia menjawab diberikan seseorang hamba itu oleh Allah Ta'ala akal yang sehat. Kenapa diberi akal yang sehat? Karena diberi akal yang sehat kau berpikir yang baik, kau mengetahui yang baik, punya akal sehat. Jadi akal sehatnya akalnya sehat, digunakannya akal yang sehat tadi untuk mengerja yang baik. Coba akan ada akal pada sehat, digangguan terus, punya akal pada sehat. Lalu kata orang lagi bertanya, qila fa in lam yakun ay lam yujad dzalika. Apabila tidak ditemukan akal yang sehat, beliau ditanya lagi, kalau tidak ada akal yang sehat kata beliau menjawab, adapun sholihun adalah seseorang tadi memiliki adab yang mulia, adab yang baik, atau budi pekerti yang baik. Akal sudah tidak sempurna atau separuh-separuhnya, baru memiliki akal yang adab yang baik. Di nomor 2 tingkatannya. Qala sahibu muwafiqin. Lalu beliau ditanya lagi, kalau tidak ada punya akhlak yang mulia atau budi pekerti yang mulia, lalu apa yang bertanya? Lalu dia menjawab, sahibun muwafiqun, memiliki teman yang baik. Artinya memiliki teman yang baik itu yang membuat perbuatan kita mengikuti dari perbuatannya, atau mengikuti teman yang baik atau kawan yang baik, atau kawan yang seperti yang sering membawakan petunjuk menuju jalan kepada Allah. Qila, lalu ditanya lagi, fa illam yakun ay lam yujad dzalika shahib. Jika tidak ada memiliki teman yang baik tadi,
Orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Qais. Qala, beliau menjawab, hendaklah seseorang itu mempunyai qalbun murabitun ay sabirun ala awiyatil khalqi, hati yang penuh kesabaran atas gangguan orang yang tidak senang. Artinya sabar hati. Orang mengganggu yang tidak senang dengan seseorang dengan kita, bapak anaknya kita memiliki hati yang sabar. Biasanya kalau orang tidak sabar lagi tak keluar di mulut, di mulut. Qila illam yakun, lalu ditanya orang lagi, jikalau tidak memiliki hati yang sabar wahai Imam Ahmad bin Qais, apa yang dilakukan? Qala, kata beliau, tulus sumti adalah banyak atau memiliki sifat pendiam, banyak pendiam aja. Artinya yang dilawan, tulus sumti. La yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yahzuna lisanahu. Qala Nabi kita, tidak akan mencapai seseorang itu hakikat imannya sampai adalah dia menahan ucapan lidahnya yang tidak baik. Rawahu At-Tabrani. Artinya sudah lihat keadaannya, ditegur juga, ada yang marah, ada yang sakit, dia main. Ya, biasanya ada yang ditegur, walaupun ditegur itu benar juga pasti sakit kalau ditegur tadi. Jelas. Ditegur yang benar ditegur. Padahal yang ditegur tadi benar, ya marah juga. Itu jenis manusia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man hafiza lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu rawahu Muslim. Jadi kita Allah Ta'ala selalu memberikan rahmat akan seseorang yang menjaga daripada lisan dan lidahnya, menjaga perkataan yang tidak baik. Wa 'arafa zamanahu, dan dia mengetahui zaman itu sudah zamannya penuh fitnah. Taklah jaga lidah, karena sudah wantar fitnah zamannya itu. Allah Ta'ala mengetahui akan perbuatan siapa tadi menjaga lidahnya. Karena zaman sekarang zaman fitnah. Kenapa dia zaman fitnah? Karena banyak sudah teknologi yang maju, macam-macam diposting, macam-macam dibuat. Ada yang sepenggal dibuat, ada yang seperangkat dibuat. Wastaqamat tariqatuhu, dan dia selalu istiqomah oleh jalannya. Bila sudah zamannya fitnah, hendaklah dia istiqomah pada jalannya. Dia sudah istiqomah dalam berbuat baik, teruskan aja. Walaupun orang marah, berbuat baik tetap jalan aja, karena sudah zamannya, zaman penuh. Nah, apa yang kita tahu yang baik, teruskan aja, jangan bertahan-tahan. Mendengar kambing tumbuh bertahan. Wastaqamat tariqatuhu rawahu Abu Nu'aim. Qila fa illam yakun, ditanya orang lagi, wahai Imam Ahmad bin Qais, jika tidak ada, kata awal juga seperti dia kata awal itu. Lalu beliau menjawab, qala mautun hadirun, beliau menjawab, kematian yang lebih baik untuknya. Ai mautuhu khairun min hayati, apabila dalam kehidupannya tadi sudah wantar fitnah-fitnah yang macam-macam, khairun min hayatihi, itu adalah lebih baik daripada kehidupannya. Tapi jangan bercita-cita mati.
mati, artinya jika orang mati yang berdiam itu baik mati bisa di situ. Terserah selamat, tapi jangan mencita-cita mati. Kenapa jangan mencita-cita mati? Karena pengkalanya belum siap lagi. Aku orang mati ini jangan sudah bosan hidup. Hidup itu ada bosannya. Saya malah bosan hidup. Masih banyak lagi yang belum selesai lagi yang kita bosan hidup. Kawin baru, ya, mulai anak baru, bosan hidup, dan lain-lain. Bagus semua bab pada menyatakan isi hadis yang isinya 7. Pada bab ini memuat 10 mau'izah dan nasihat-nasihat. Wa bihi 'asharatu mawa'izah, 5 akhbarin, 5 daripada khabar, wal baqi yang sisanya al-athar adalah athar. Al-maqalatul ula, perkataan yang pertama. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita berkata, sab'atul naf'ari yudhilluhumullahu tahta dhilla arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi kita, yang mendapat naungan perlindungan Allah Ta'ala di saat tiada lagi naungan perlindungan kecuali milik Allah. Apa yang pertama? Imanul adilun, adalah pemimpin yang adil. Wa huwa kullu man nazara fi syai'in, yang dimaksud itu adalah dia melihat, memandang pada sesuatu itu min umuril muslimin, dari perkara orang Islam, minal walati, dari kekuasaannya, wal hukam, dan segala hukum-hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, yang kedua, pemuda yang senantiasa menggauli ibadah kepada Allah Ta'ala. Ai ibtida'a umruhu biha, memulai pada waktu muda itu, biha, pada ibadah. Mumpung masih muda, giat-giatlah ibadah. Kenapa disebutkan Nabi syaikhun, pemuda? Jika Nabi menyebutkan syaikhun, nyatakan orang lagi kan sudah menjadi orang tua, ibadah pun bisa setengah-setengah aja lagi. Tapi Nabi kita menyebutkan syaikhun, lain sabun, syaikhun, pemuda atau waktu muda. Mutalabbisan fiha, khusus syaikhun, dikhususkan Nabi menyebutkan adalah syaikhun, pemuda tadi, li'annahu, karena bahwasanya mahallus syahwati, karena pemuda itu tempatnya segala macam yang ada dalam dirinya, keinginan, kehendak. Niscaya pada waktu muda dia tadi gemar ibadah, berbuat taat kepada Allah Ta'ala, dengan ada ilmunya juga, ada ilmunya, gemar beribadah. Niscaya kalau dia sudah berkeluarga, niscaya pada pernah bertahan ibadahnya, karena sudah mulai pada waktu dia tadi beribadah. Ya sudah berkeluarga, niscaya ibadahnya ada tetap itu aja, ada bertahan. Karena sudah mulai dari waktu anunya, sudah waktu mudanya. Wa rajulun dzakarallaha bi lisanihi aw qalbihi khaliyan minan nasi aw minal iltifati lima siwallahi. Yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat, berpikir kepada Allah Ta'ala pada waktu sendirian. Dengan apa? Sampai kedua matanya
berlinang air mata karena takut kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sini kalau Anda berpikir dan mendapat naungan Allah Ta'ala, Anda menurun air mata, Anda akan sendirian. Artinya berzikir sambil menangis itu orang tidak tahu. Untuk sendirian dalam kamar sampai berzikir, sampai keluar air matanya, mengucapkan lidahnya, hatinya merenunginya, sehingga khalian pada waktu sepi minan nas daripada pandangan manusia. Au minal iltifati lima siwallah. Jadi berzikir boleh menangis, tapi khalian pada waktu sendirian. Fafadat aisalat ainahu, maka mengalirlah kedua matanya, dam'an nisbah air mata, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kalau kita takut manusia menangis, takut kepada Allah tidak menangis. Itu kita takut manusia menangis. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Yang keempat, seseorang yang hatinya terikat dengan tempat sembahyang. Jadi masjid itu tempat sembahyang, kayak disematkan dan lain-lain. Yang mana yang tempat sembahyang namanya masjid. Manakala ia sudah berada di luar tempat sembahyang tadi, lalu masuk lagi untuk apa? Beriktikaf dan lain-lain, untuk baca amaliyah dan lain-lain. Artinya dia setelah keluar tempat ibadah berniat lagi, mudah-mudahan kembali lagi ke sini. Habis keluar, habis balik ke rumah, sebelum balik ke rumah di jalan, mudah-mudahan kawal lagi kayak tadi. Jangan tinggal isjaya, hendak terus terikat hatinya. Kalau kita sudah panjang bacaannya, banyak bacaannya, tutup alhamdulillah. Padahal bacaannya masih panjang. Tutup alhamdulillah. Kenapa ini orang baca? Udah bacaannya itu 3 lembar lagi, bisa. Pas yang binaan sudah tutup alhamdulillah, baca kita. Jadi setelah keluar dari tempat ibadah, tempat sembahyang tadi, dia dalam hatinya menyebut, mudah-mudahan kau lagi berbulik di situ. Jangan kalau lagi berbulik berarti sudah ada halangan. Ay qalbuhu syadidul hubbi lahu, yang maksudnya yang hatinya tadi selalu ingin kembali. Kenapa? Hatinya selalu terikat karena bersengaja cinta apa yang dilakukan di tempat ibadah tadi, tempat sembahyang itu, lahu baginya. Wali mulazamati, dan karena dia ingin terus-menerus mengerjakannya di tempat itu, dan dia merasa nyaman di tempat itu, sehingga dia hendak lagi kembali ke tempat itu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yang kelima, seseorang yang bersedekah ikhlas karena Allah secara rahasia. Nah, ini orang karena itu secara rahasia sedekah tadi. Bisa sedekatin, nah maksudnya apa? Sedekatin tatawu'i, sedekah sunat. Fa'akhfaha, maka menyembunyikan akan dia, ai katanaha aninas, menyembunyikan dari pandangan manusia. Falam ta'lam shimaluhu, sampai tidak mengetahui tangan kirinya apa yang telah diperbuat
oleh tangan kanannya. Pakai istilah lebih kita. Padahal tangan kanan kiri para dekat ya Allah. Istilahnya kalau tangan kiri itu bermata, pasti melihat tangan kanan cuma memberi sesuatu. Berhadapan istilahnya, jangan sampai kata-katahuan dan tangan kirinya mengetahui tangan kanannya, berarti bisa sembuh dia. Paling dermawannya kata-kata sembuhnya. Lau qadratis shimalu rajul mustayqidan ma ulima sadaqatul yamin lil ikhfa'i. Qila al-muradu an yaminihi wa shimalihi minan nas. Jadi dia mengatakan maksudnya hadis Nabi tadi, dari tangan kanannya dan tangan kirinya pun tidak terlihat dari pandangan manusia. Baik tangan kanannya membalik, baik tangan kirinya membalik, tidak terlihat oleh pandangan manusia. Istilahnya kalau mau nyuntung berlindung baju istilahnya, pakai istilah, artinya tidak kelihatan mata manusia. Warajulani tahabba billahi fajtama'a ala dzalika wattaraqa alaihi. Yang keenam, dua orang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Apa mencintai karena Allah Ta'ala? Melihat orang gawe ibadah temannya tadi, suka cinta, senang, sehingga dia karena senangnya itu perlahan ikut juga, dan dia belajar ilmunya juga. Senang fillah karena Allah Ta'ala. Ditolak beridallahi la bigharadin dunyawiyyin. Tujuannya apa? Menuntut mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan tujuan duniawi. Ini bukan tujuan duniawi. Dua orang cinta kepada Allah Ta'ala. Fastama'a ala dzalika hubbu, maka terkumpullah keduanya atas kecintaan itu. Wattaraqa, dan benci atas apa yang dibenci Allah Ta'ala. Saya satu orang tadi melihat perbuatan yang di dalam Allah Ta'ala, jangan mau menggawi. Baik yang satunya pulang jangan menggawi juga, karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta furika bainahumal mautu. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin illa nafsiha fa'ba. Yang ketujuh, yang paling ganar lagi, paling ganar godaan. Seseorang da'athu, yang diajak, imra'atun, seorang perempuan, dhatu jamalin, yang mempunyai kecantikan yang luar biasa, ila nafsiha, merayu kepada diri laki-laki tadi. Baik yang belum kawin atau yang sudah kawin. Ba'aba, maka seseorang tadi enggan, dia tidak mau. Ai imtana'a, menahan dirinya. Wa qala bilisanihi, dia berkata dengan lidahnya. Au biqalbihi, atau berkata dalam hatinya. Jaziran laha, ini terlarang katanya, dalam hatinya tadi. Anil fahisyah, karena termasuk dari perbuatan yang keji. Lalu ucapannya, inni akhafullah Ta'ala. Artinya ucapannya sesuai dengan hatinya. Ya, ada juga, inni akhafullah, bahwasanya saya takut kepada Allah Ta'ala. Tapi tangannya nampilnya.
Kalau ini akhlaqullah diucapkan dengan mulut, lalu hatinya 4 jua tertegak. Sungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Itu kecuali lagi. Ada yang satunya, inni akhlaqullah Ta'ala, bahwasanya aku takut kepada Allah Ta'ala. Kasih lain. Yang 7 macam. Ini yang ketujuhnya paling ganal godaan. Wal maqalatu tsaniyatu, perkataan yang kedua, qala Abu Bakar Siddiq, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, al-bakhilu wal mani'u mimma li nafsihi. Bermula orang yang kikir. Yang kikir itu apa? Al-mani, yang menegah harta yang keluar dari dirinya sendiri. Itu bakhil. Menegah dari harta yang keluar dari dirinya sendiri, tapi menarik harta orang. Bahaya lagi. La yakhlu min ihdas sibah, tidak terlepas dari 7 macam yang membinasakan. Ay al-muhlikati, bagi yang kikir tadi. Apa yang pertama? Imma ayyamuta fayarithuhu man yabdulu ayyafna wa bi nuskhatin yabdulu ayyafruhu. Nantinya dia akan meninggal dan hartanya diwariskan, diambil oleh keluarganya. Maluhu wa yunfiquhu ay yukhrijuhu li ghairi ma amara Allah Ta'ala. Ketika dia tadi meninggal dan hartanya, bagi yang kikir tadi, diambil oleh keluarganya, lalu digunakan, dibelanjakan tidak pada tempatnya. Kan orang sudah ada lagi, lalu untuk keluarganya, banyak menyimpan harta, gimana amanah mantap, bawa tilang, bawa perumahan mula otak pati sampai bawah tanah, nyimpan, lalu menggunakan oleh keluarganya tadi. Setelah digunakan, dibelanjakan tidak pada tempatnya, sudah nanti bertanggung di akhirat, kembali kepada orang yang kikir tadi. Itu harta engkau digunakan oleh keluarga engkau, oleh yang rumah engkau tadi, tidak bukan pada tempatnya. Ada meninggal hartanya, sudah sifat kikir, sudah kena batunya mulai. Itu yang pertama tadi. Au yusallitullahu alaihi sultanan jahiran fayakhudhuhu aymanuhu minhu ba'da tadbir nafsihi. Yang kedua, atau hartanya yang kikir tadi diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Au yuhayyiju ay yuharriqullahu lahu syahwatan tufsidu alaihi malah. Yang ketiga, atau hartanya menjadi rebutan bagi orang-orang yang jahat. Ahli warisnya ada lagi, lalu rebutan oleh orang-orang jahat dan dipergunakan untuk kejahatan pula. Ahli warisnya ada lagi, banyak menyimpan harta macam-macam, lalu banyak membeliur. Sehingga apa? Digunakan untuk jahat pula. Aw yaqulu lahu ra'a fi bina'in aw imaratin bi bina'in aw nahwihi fi ardi khilafin fayadhabu fihi maluhu aw yusibu lahu nuqbatan min nuqbati dunya. Atau juga dipakai berpoya-poya, bersenang-senang hartanya tadi.
artinya kira dan meninggal pada jalan yang tak berguna. Jalannya ini harta alwarisnya tidak ada lagi, nyaman hasilnya, baik kita bawa ke senang-senang ya, karena kita mencari nyaman juga aja, jadi mencari kita bersenang-senang juga. Atau ada kalanya yusrifu sariqatan wa ma asbaha dzalika. Ada kalanya hartanya tadi ada yang mengambilnya, ada yang mencurinya. Wa ma asbaha dzalika, atau menyerupai yang demikian itu. Min isobatil matari, dicuri orang, atau yang dikira tadi, atau basah karena air hujan. Maksudnya basah karena apa? Kebanyakan banyak anak di bawah tanah, banyak banjir, basah. Awidudi, atau dimakan ulat. Maka kan kita banyak menyimpan dalam lemari makan gagal, apalagi duit simpan dalam lemari banyak-banyak begini makan gagal. Kita makan gagal masih kau dibaca, duit makan gagal dari bayu lagi hilang tulisan nolnya, makan gagal dari bayu lagi, yang ojolnya kayak banyak. Betul kawarong. Makan gagal ini dia tulisan nolnya hilang ada bayu, biar ojolnya biar buganya kayak banyak. Au yusibuhu badanuhu illatan daimatan fayumtiku maluhu bi mudawatiha au yumtinuhu. Yang berikutnya yang kikir tadi tertimpa penyakit dan dihabiskan hartanya untuk berobat saja, habis gitu-gitu aja. Bi mudawatiha aw yudfinuhu fi mawdi'in minal mawadi'i fayansahu fala yajiduhu. Berikutnya hartanya disimpan bagi yang dikira tadi di suatu tempat sampai orang pun tidak mengetahuinya dan dia lupa tempat tersebut. Nah, kebanyakan menyimpan anak-anak mata dalam kupiah, tempat dalam mesin cuci lah, tempat dalam kantong baju lah basah. Sampai kerja pun rejeki nang pada dai, rejeki nang pada dai anak dapat dalam kantong basah. Dalam salawar, makanya kenapa tetap pas tuh hari dulu di salawar, hari di kantong dulu. Kalau ada duit tembas duit terbuat, benar duit terbuat kena rejeki nang mana pasakan. Upah tukang tak pasakan. Banyak kan besi malam mantap buah tikar lah. Ingat lagi kiki duit siapa ini lah jalan buah tikar basah namanya batai umanan karena buah tikar kertas memang fayansahu, maka merupakan akan dia bala yajiduhu aw yamutu wa qabla an yaqudama, atau umurnya sampai sebelum dia tadi mengambil hartanya di dalikal maudi, di tempat itu. Wala ya'rifu ahadun, tidak mengetahui salah seorang maudi'an dzalika al-mali, tidak tahu tempat itu. Fahali kulluha musyahadatun bainan nas, na'udzubillah minal bukhli. Jadi apa-apa orang yang meninggal entah di mana dimakan waktu, jadi menjadi pengarang kita. Na'udzubillah minal bukhli, mudah kita terhindar dari sifat bakil kikir. Ada hasilnya apa-apa, sifat-sifat yang ingat
kopiah lah, mana dalam kopiah hitam lah, barang tiga dalam kopiah hitam hari, kecalon, ikut halipan, di dalam kopiah ada pesan halipan, mungkin hilang kalau mau mulai itu ikan, mana ke situ, nak orang kecalon kayak lagi, di ikut halipan tangan makak nih. Anak nunjuk duit membayar lalu tangan bapak sudah keluar diberikan halipannya di wal maqalatu tsalitsatu, ada pun maqalah yang ketiga, qala Umaru, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhahuhu qallat haibatuhu. Nah, kata Sayyidina Umar, orang banyak tertawa kurang wibawanya. Fala yanamuhun nasu wala yu'adhimunahu, maka tidaklah ditakuti oleh manusia dan tidak pula dibesarkan oleh manusia. Dia tidak tertawa oleh, jangan tertawa terus. Wajah aja bila ada anak lucu tertawa. Boleh tertawa, boleh anak lucu. Nabi kita kan pernah juga sedang kurang dengan Sayyidina Aisyah, tapi Nabi kita itu apabila beliau tertawa sedikit cukup dengan senyum saja, ada suara. Kalau kita sesuatu yang lucu dengan suara, dengan senyum dan suaranya, kita apalagi lucu banget, 10 menit tertawanya api ya. Yang kedua kata Sayyidina Umar, wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi, orang yang suka menghina orang lain, kata beliau, nantinya dia juga akan dihina orang. Di mana ini berada? Menghina orang lain, merendahkan martabat orang lain, menjelekkan orang lain, nantinya kata beliau juga akan dihina atas orang. Wa qala Umar bin Abdis, berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ittaqul mizaha fa innahu yahtadu ayyadhu was-sakhiyu naqisun. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hindarilah, jarang-jaranglah akan bergaya itu, bercanda gurau itu, hindarilah, jarang-jarang itu. Karena bahwasanya yang tahu bisa buat orang, yang tahu marah. Itu bercanda gurau itu boleh, bergaya itu boleh. Kita lihat kondisinya, menyenang dia dari orang sudah sakit, gaya ini. Artinya tahu tempat, tahu waktunya, punya tahu orang tukang gaya, gaya. Wa man akthara min syai'in uriba bihi ushtihira bainan nas bidzalika syai'. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka ia terkenal dengan sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Barang siapa yang menawarkan sesuatu kebaikan, maka ia akan menyebarkan kebaikannya kepada yang lain. Ustuhira bainan nas. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Imam Ali, qimatul mar'i, nilainya seseorang, maka yuhsinuhu, nilainya seseorang itu apa yang adalah dinilai pada waktu baiknya. Nilai seseorang itu dinilai pada waktu baiknya saja. Apa
apabila seseorang tadi sudah ada yang jahatnya, tidak ada nilainya lagi, tidak ada harga dirinya lagi. Itu kata Sayyidina Ali. Artinya dicap sudah, dicap kembali kali buangnya sudah dicap tadi, lambat membuanginya sudah dicap tuh, hilang tapi lawas. Waman kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Ipat hata ini ay qat'uhu minal qawli wal fi'li. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak juga kesalahannya, banyak salahnya. Artinya berbicara tadi sekedarnya. Kenapa banyak salahnya? Karena sering bertombak-tombak, karena sering bertambah-tambah, karena sering lagi berlebar-lebar, karena sering lagi menyebar. Kesalahannya di mana? Minal qauli, ucapannya, wal fi'li, setelah itu perbuatannya. Kemudian lagi di sini Allah, man kathura saqtuhu qalla haya'u. Barang siapa yang banyak salah perbuatannya, maka sedikit rasa malunya. Orang yang banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa, rasa malunya sedikit. Sudah sering sudah. Ini rasa malunya itu kurang. Sampai Allah Ta'ala ada sing keluar lagi, sampai Allah Ta'ala kawainya berbuat dosa, sampai Allah Ta'ala ada malu lagi, malah Allah Ta'ala dadahnya tidak ada rasa malu lagi, hilang. Qala al-hukama min man kasahul haya'u thawbahu lam yaran nasa ainaihi. Itu sebagai hikmah menyebutkan seseorang yang dipakaikan akan oleh rasa malu, oleh bajunya, tidaklah dia melihat akan manusia dengan dua matanya secara zahir. Artinya rasa malu itu disimpan. Hayatul wajhi bihayaihi kama anna hayata al-gharsi bimahi. Kehidupan seseorang itu muncul karena memiliki sifat malunya. Kama anna hayatal wasi, sebagaimana kehidupan tanaman itu bima ini hidup dengan ada airnya. Jadi manusia hidup itu karena memiliki rasa sifat hayanya. Bila tidak memiliki sifat hayanya, seperti orang yang mati. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit pula sifat waraknya. Apa itu warak? Ijtinabu syubhati, menjauhi hal-hal yang syubhat, khaufan karena takut, minal mu'mui terjatuh, bil muharramati pada hal-hal yang diharamkan. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Yang terakhir, Sinoman, barang siapa yang sedikit sifat waraknya, kehati-hatiannya, maka hati telah mati. Maksudnya hati telah mati, berarti jasadnya sudah mati. Mati sudah, jasad mati. Karena sifat waraknya tidak ada sedikit sifat waraknya.
hatinya mati, bilanya hatinya mati, badannya mana? Mati. Itu bicara mayat hidup. Coba. Terus ketimbangan Allah Taala, sekian Allah Taala pada husnul khotimah, juga dengan husnul khotimah dengan kita dikumpulkan dalam surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hendak dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala menziarahi menghadap Madinah Rasul.